نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, karena dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, salah seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi pernah menuliskan dalam kitab kecilnya dengan judul Al-Usul Ats-Tsalatsah terkait dengan kewajiban seorang muslim, setiap kita seorang muslim. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya diwajibkan, yakni bagi seorang muslim mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah al-ula ilmu, yakni seorang muslim wajib mempelajari ilmu. Kemudian beliau merincikan ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Seorang muslim harus mengenal Allah. Wa ma'rifatu dinih, juga kenal akan agamanya. Wa ma'rifatu nabiyyih, serta mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam bil adillah, dengan dalil. Ini kewajiban yang pertama setiap kita. Dan beliau kemudian nanti menyebutkan dalil tentang wajibnya 4 hal ini. Yang kedua adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ats-tsalitsah, yang ketiga adalah ad-da'wah ilaih, mendakwahkannya. Ar-rabi'ah, dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fih, yang keempat adalah bersabar terhadap gangguan dalam melakukan hal-hal tadi, belajar, mengamalkan dan mendakwahkan. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hafal, yaitu wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kalau kita perhatikan
terkait dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah al-ilmu. Jadi seorang muslim wajib mengenal, mempelajari. Yang pertama adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim tidak kenal Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Juga jangan sampai seorang muslim tidak kenal akan agamanya dan tidak kenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah hal yang asasi, yang dasar. Di samping itu juga inilah yang akan ditanyakan kepadanya ketika seseorang telah meninggal dunia. Ketika seseorang telah meninggal dunia, telah dikubur, dia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dia tidak ditanya tentang matematika, dia tidak ditanya tentang bahasa Inggris, dia tidak ditanya tentang pelajaran IPA, IPS, akan tetapi dia akan ditanya tentang 3 hal ini. Tentang Robnya, Tuhannya. Demikian pula akan ditanya tentang agamanya dan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka agar dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, hendaknya ketika di dunia ini dia pelajari, dia belajar, dia kenali lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala, agamanya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa dia bisa mengenal lebih lanjut Allah, mengenal lebih lanjut nabinya sallallahu alaihi wasallam, mengenal lebih lanjut agamanya? Tentunya dengan dia mendatangi kitabullah, tentunya dengan dia mendatangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah akan diperkenalkan kepadanya lebih lanjut tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agamanya, tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, ketika dia telah memiliki ilmu, dia pun mengamalkan konsekuensinya, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah dia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Marabbuka, siapa Rabbmu? Dia akan dipermudah oleh Allah. Allahu Rabbi, Allah Rabbku. Demikian pula ketika ditanya man nabiyuk, siapa nabimu? Dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Demikian pula ketika ditanya tentang madinuk, apa agamamu? Maka dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab al-Islamu dini, Islam agamaku. Tentunya hal ini akan diperoleh kalau kita ketika di dunia mempelajari dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, khatib akan sedikit menyampaikan terkait dengan yakni mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Seperti yang diterangkan bahwa cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agamanya dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dalil, yaitu dengan melihat kitabullah, dengan melihat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kenal. Misalnya, ketika kita membaca suratul Fatihah, akan diperkenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin. Dia adalah Rabb. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang memberikan rezeki alam semesta ini secara keseluruhan. Wala rabbun siwah. Tidak ada Rabb selain dia. Dia sendirian dalam hal itu. Oleh karena itu tidak ada penguasa, pengatur di samping Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya dewa-dewa, dewi, ataupun penguasa tempat ini, penguasa tempat itu. Penguasa alam semesta ini secara keseluruhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita terhadap Allah. Ya. Demikian pula dalam Al-Quran akan diperkenalkan kepada kita siapa yang berhak kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Yakni keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, di samping dia sebagai Rabbul alamin, juga dialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita tujukan berbagai macam bentuk ibadah apapun bentuknya. Baik itu doa, meminta pertolongan, meminta yakni bantuan, kemudian bertawakal, berkurban, ruku, sujud, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah, berdoa, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilah.
al-ma'budu bihaq, yang satu-satunya berhak disembah. Ini keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita imani apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah. Dia memiliki nama-nama, dia memiliki sifat. Nama misalnya dia memiliki al-asmaul husna, seperti dalam firman-Nya, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kita imani. Demikian pula dia memiliki sifat, misalnya as-sami' al-basir, dia maha mendengar, dia maha melihat. Demikian pula dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkenalkan kepada kita lebih lanjut tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti di surah yang sama-sama kita hafal, yang pendek tapi padat menerangkan tentang konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul, katakan, yakni kepada orang-orang yang bertanya kepadamu seperti apa konsep ketuhanan dalam Islam, yang ingin bertanya tentang siapa Allah, jawablah dengan surah ini, jawablah dengan ayat ini. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, sendiri, tidak berbilang. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung, butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ilmui, kita belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita yakini. Baru nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kepada kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena kita telah belajar Al-Qur'an, karena kita telah belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita yakini dan kita imani, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan pendirian dan hati orang-orang yang beriman karena bil qauli tsabit, karena ucapan la ilaha illallah, karena dia telah belajar agama dan kemudian mengamalkannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kita mengenal agamanya. Ini pun sama, bil adillah, dengan dalil. Enggak apa kata orang bilang tentang Islam begini, tidak. Akan tapi kita beragama dengan dalil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dan apa kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akan temukan dalam kitabullah, kita akan temukan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi satu-satunya di sisi Allah hanyalah Islam. Menunjukkan bahwa hanya Islam saja yang diridhoi, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa agama-agama selain Islam tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hanya ridhoi agama Islam dan tidak ridho kepada agama-agama selain Islam? Jawabnya adalah karena hanya dalam Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala diesakan. Sedangkan dalam agama-agama selain Islam, Allah Subhanahu wa taala disekutukan dan Allah tidak ridho disekutukan. Wala yarda li'ibadihil kufur. Allah tidak ridho hamba-hambanya melakukan kesyirikan, kekufuran. Oleh karenanya hanya Islam sajalah agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya memerintahkan kita mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan kita belajar, yakni Al-Qur'an dan hadis, kita akan kenal tentang agama Islam, bahwa hanya Islam saja agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak diterima. Tidak seperti pernyataan sebagian orang-orang yang menyimpang, seperti orang-orang liberal, orang-orang pluralis, orang-orang yang menyimpang lainnya yang mengatakan semua agama sama. Kita akan temukan dalam Al-Qur'an hanya Islam saja agama yang diterima, agama yang hak, agama yang diridhoi di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Apabila ada orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, bisa mengantarkan pemeluknya ke dalam surga, ya, kita katakan, kemudian dia memberikan perumpamaan, bukankah dalam kehidupan dunia untuk mendatangi satu tempat banyak jalan,
Bisa mungkin lewat jalan utara, bisa lewat jalan selatan, bisa lewat jalan timur, bisa lewat jalan barat. Demikian pula untuk masuk surganya Allah bisa lewat banyak jalan dan bisa lewat banyak agama. Jawabnya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka semua pintu, iya, kita bisa lewat jalan mana saja. Akan tapi kenyataannya Allah hanya membuka jalan Islam saja dan tidak menerima dan tidak membuka pintu-pintunya yang lain. Sama seperti ketika kita mau ke Pemda misalnya, sebelumnya banyak pintu yang dibuka. Akan tapi kemudian ada kebijakan, semua pintu ditutup, hanya pintu barat saja yang dibuka, maka kita nggak bisa lewat pintu timur, lewat pintu utara, lewat pintu selatan, hanya bisa lewat pintu barat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yabtaghi, siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima, maka kita nggak bisa maksakan diri lewat agama selain Islam untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bersikap sombong terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Demikian pula agama kita adalah agama para nabi. Semua nabi agamanya Islam. Baik Nabi Musa, baik Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya pun agamanya Islam. Oleh karena itu Allah membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, membantah orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Ibrahim agamanya Nasrani. Allah mengatakan ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani, akan tapi beliau seorang yang hanif dan seorang yang muslim dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Termasuk kewajiban seorang muslim dalam agama ini adalah di samping dia harus kenal Allah, dia harus kenal agamanya, demikian pula dia harus kenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pernyataan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Di sana terdapat pelajaran bagi kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Beliau juga sebagai rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya menghendaki kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah tidak melakukan ifrat atau berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkultuskan beliau sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan nabi mereka, bahkan sampai menuhankan. Karena beliau adalah hamba. Beliau adalah manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarum mithlukum." Saya manusia seperti kalian. Ansa kama tansawun. Saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Ketika aku lupa maka ingatkan aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian mengkultuskanku, berlebihan terhadapku, memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Innama ana 'abd. Saya hanyalah seorang hamba. Faqulu 'abdullah wa rasul. Nyatakanlah, ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu di dalamnya terdapat larangan bagi kita untuk bersikap berlebih-lebihan sampai menuhankan beliau seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani terhadap nabi mereka, sampai menuhankan nabi mereka. Padahal beliau Nabi Isa adalah seorang nabi dan beliau tidak ridha dijadikan sebagai Tuhan. Bahkan beliau menyatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim." Nabi Isa mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia saja. Inilah jalan yang lurus. Para nabi semuanya menyatakan hal yang sama, menyuruh umatnya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani pun sama, menyatakan seperti yang tadi disampaikan. Di samping itu juga sikap kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW adalah meyakini beliau adalah utusan Allah. Yang mana dalam pernyataan ini terdapat sikap yang menghendaki kita untuk memuliakan beliau, tidak meremehkan beliau. Ya. Oleh karenanya di dalamnya terdapat larangan bersikap tafrid, meremehkan Nabi kita SAW. Oleh karenanya bentuk kita memuliakan beliau adalah dengan menaati perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contohnya, mencintai beliau di atas kecintaan kepada semua manusia, mengedepankan sabda beliau di atas semua perkataan manusia. Ini konsekuensi dari kita meyakini Nabi kita Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jangan sampai kita meremehkan seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi yang meremehkan Nabi mereka, menyakiti Nabi mereka, bahkan sebagian mereka bunuh dan sebagian lagi mereka dustakan. Sikap kita terhadap Nabi adalah memuliakan perintahnya, menjauhi larangannya, membenarkan semua sabdanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai contohnya, mencintainya melebihi kecintaan kita kepada semua manusia dan mengedepankan sabda beliau di atas perkataan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang yang beriman, janganlah dahulukan yang lain di atas Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa hal yang asasi yang harus kita kenal tentang agama ini, tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meyakini dan mengamalkan konsekuensinya. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sehingga kita termasuk min ahli sa'adah, orang yang memperoleh kebahagiaan, dan kuburan yang kita tempati menjadi tempat istirahat kita, tempat yang nyaman, dan kita memperoleh kenikmatan di kubur itu. Dan barang siapa yang selamat di kubur, dia akan selamat lagi setelahnya di akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengaruniakan kepada kita ketundukan kepada semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, istiqomah di atas agamanya, dan tidak wafat kecuali di atas agama Islam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.